Hai, terima kasih sudah klik video ini teman-teman. Saya akan membahas dari chess.com Open yang akan berlangsung sejak tanggal 23 sampai 26 April. Buat teman-teman yang belum tahu, turnamen apakah ini? Ini turnamen besar di ajang platform catur online nomor 1, chess.com sponsornya. Dan ini untuk Road to Esport World Cup ya. Dan kita akan bahas di babak 16 besar nih. Sudah lolos Daniil Dubov melawan Sindarov. Sindarov baru saja memenangi turnamen kandidat lagi angkat-angkatnya nih. Nah, bagaimana ketika berhadapan dengan Daniil Dubov? Ternyata langsung keok 3-0. Jadi formatnya kan 4 game, main waktu 10 menit. Keok 3-0. Nah, ini game yang sangat menarik, game kedua yang banyak diminta dibahas nih. Bang, coba bahas game Daniil Dubov lawan Sindarov di game kedua. Oke, kita akan bahas karena akurasinya sangat tinggi, lebih dari 95%, bahkan ini menyentuh 98%. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, dan jangan di skip iklannya. Ini total hadiahnya 250.000 US dollar, teman-teman. Magnus Carlsen juga bermain. Daniil Dubov pegang buah putih, memulai dengan langkah E4, dijawab dengan E5, kemudian kuda F3, hitam kuda ke petak C6, putih mainin langkah D4. Ini namanya Scott game ya. Langsung menukar pion di petak D4, dimakan lagi, dan hitam kuda F6. Putih melakukan pertukaran kuda di petak C6, dimakan lagi dengan pion B dan mendorong pion E5, mengancam kuda. Dibalas dengan ancaman pin Queen E7, putih Queen E2, dan hitam kuda D5. Teoritis banget nih. Kemudian putih mainin langkah G3, tujuannya gajah G2 dan langsung rokade. Hitam menjawab dengan langkah G6 dengan tujuan gajah G7 mengancam pion E5. Putih gajah G2, gajah ke petak G7, kemudian putih mengamankan raja. Dikasih tuh pion. Kalau hitam di sini makan dengan bishop, maka putih benteng E1. Tujuannya, kalau misalkan di sini D6, maka akan ada jalan C4, pion C6-nya yang lemah. Kuda B4 diancam lagi dengan A3, pion C6-nya jatuh. Kalau nggak gitu, misalkan hitam di sini mainin langkah gajah ke petak D6, putih akan melakukan tipuan Queen D1 dan akan terkena ancaman skakster. Nah, kalau tadi di sini yang makan queen justru lebih gampang dong. Makan lagi, kemudian benteng E1 dan tinggal di follow up dengan langkah F4. Jadi itu pion racun, guys. Hitam mainkan langkah rokade, putih benteng E1, kemudian benteng E8 dan putih mainkan ancaman kuda. Hitam merespon balik dengan pin gajah 6, putih menghindar dengan queen C2, ancaman kuda sekarang. Kemudian hitam melakukan pin kembali queen C5. Sebenarnya ini unggul buat hitam ya, unggul tipis, likely better for black. Kita bisa lihat bahwa hitam terus mengancam nih. Gimana cara Daniil Dubov keluar? Nah, itu dia. Kuda D2 dimainin, hitam mengambil pion E5 dengan benteng. Kemudian dimakan lagi dan dimakan lagi. Unggul satu pion dong. Kok bisa kalah ya? Putih gajah F1, kemudian hitam kuda ke petak B6, putih kuda ke petak B3, hitam mainkan langkah queen F8. Nah, ini kejauhan nih, harusnya queen E7 aja cukup. Putih gajah E3 dan hitam di sini mainkan langkah D6. Ini yang bikin prahara nih. D6 bukan langkah yang tepat, harusnya keputusan yang diambil oleh hitam adalah Queen B4 ya, dengan terus menekan. Kalau dijaga benteng C1, diganggu lagi dengan D5. Kalau didorong C5, maka kuda bisa naik ke petak C4. Mau bilang apa? Mau bilang Sindarov lemah di catur cepat. Kemarin dia aja main turnamen kandidat cepat loh. Nah, ini miskalkulasi ya, D6 dimainin. Daniil Dubov nggak sia-siakan ini. Dia langsung manfaatin dengan mendobrak C5. Pertukaran gajah terjadi, kemudian dia makan kuda di sini. Masih terjadi ancaman pada bishop di petak F1. Gajah mundur, dia dapetin pion di petak C7. Pionnya jadi seimbang. Posisinya jadi seimbang. Hitam harusnya di sini mengancam pion liar yang berada pada petak C7 dong dengan langkah menteri C8. Sindarov mainin langkah C5. Bikin Dubov mainin langkah Queen E4. Tujuannya mau sikat pion C5, dapat lagi gajah di petak E5. Bingung. Dan Sindarov mainkan langkah benteng E8 dan ternyata itu blunder. Kok bisa? Ya, putih menemukan langkah terbaik. Menteri ke petak C6. Harusnya di sini hitam mainin langkah Queen E8. Dengan benteng E8, Dubov menghukum dengan menteri C6 mengancam bishop. Bishop harus mundur dan temukan langkah brilian di posisi ini, teman-teman.
Sacrifice naik. Boom. Kuda C5. Ya, kalau dimakan, maka gajah ke petak C5. Gimana caramu menjaga menteri ini? Kalau menterinya kabur, benteng jatuh. Kalau misalkan benteng menutup, dimakan lagi, dimakan, bakal ada benteng D1, ancam benteng D8. Harus dimakan pion. Kalau dimakan, maka benteng C1. Dapat ancaman gajah sekaligus. Oke, kalau misalkan dimakan gajah D7 gimana bang? Ya tinggal dimakan aja, gak ngaruh. Kuda C5 sudah dimainkan. Hitam bingung di sini, ya memang langkah terbaiknya tetap makan ya. Tapi hitam di sini gajah B2, putih benteng D1 dan hitam gajah E5. Putih kemudian menyederhanakan permainan sekaligus mengancam dengan kuda D7, queen ke petak E7 dan kuda makan gajah E5. Menteri makan, ya karena kalau pion yang makan maka langsung sacrifice the queen dan boom, benteng D8. Apabila dijaga, makan menteri, pion promosi, raja menjaga, maka gajah C5 kena menterinya. Dimakan dengan queen, kemudian putih benteng D6. Sindarov, sang juara kandidat calon juara dunia masa depan, menyerah 2-0 di tangan Daniil Dubov dengan akurasi 98,6%. Kok nyerah bang? Emang nggak ada usaha lagi? Kalau skak, raja tinggal naik, diancam tuh bentengnya. Kalau benteng geser, maka benteng D8 dan ujungnya pion akan promosi. Gimana caranya? Kalau misalkan di sini raja ke petak F8, ya benteng D8 tetap. Oke. Mungkin lu pengen jaga dengan menteri E7. Cara yang sama tadi bisa dilakukan dengan benteng D8 ini. Jadi, kesalahan dari hitam di mana? Yap, membiarkan pion liar di petak C7 tidak terancam. Makanya kalian jangan meremehkan pion ya. Penempatan pion yang tepat kadang bisa lebih berbahaya daripada perwira lainnya. Di sini teman-teman momennya. Menteri 4 harusnya dijaga dengan menteri C8. Menteri pada saat di sini harusnya langsung menteri C8. Walaupun memberikan pion di petak C6, maka ada gajah B7, ancaman diagonal ini berbahaya. Tapi itulah teman-teman. Kita kembali ke rumus 1 ya, bahwa Sindarov juga manusia. Tapi Sindarov nggak langsung tersingkir teman-teman. Sindarov akhirnya turun ke loser bracket. Dan sayang sekali, dia harus tersingkir setelah kalah melawan Maxim Vacher-Lagrave. Jadi sistem dari turnamen ini menggunakan double elimination bracket. Ada bracket menang, ada bracket kalah. Kira-kira begini round satunya. Ya, Magnus menang. Akhirnya lawan Vincent Keimer di quarter final. Magnus menang lagi, masuk semifinal. Denis Lazovic menang lawan Yu Yangyi, ketemu Abdus Satorov, menang lagi, lolos ke semifinal. Jadi babak semifinalnya nanti malam Magnus akan bertemu dengan Denis Lazovic. Duda akan bertemu dengan Nihal Sarin. Dan Dubov kalah lawan Nihal Sarin. Tapi tenang aja, masih ada loser bracket ya, di mana mereka akan bermain dari zona bawah. Yona. Ya, jadi Daniil Dubov akan bertemu dengan Pranes kali ini. Ya, sementara sayang sekali ya, Sindarov sudah tersingkir. Begitu kejamnya dunia ini, begitu kejamnya dunia. Ya, gitulah teman-teman kira-kira. Menurut kalian, siapa yang akan lolos ke final winner bracket? Jangan lupa nonton schedule-nya nanti malam ya, jam 10.15. Kita coba siarin live lah, nonton di YouTube RL Chess ya. Lebih enak nonton vertikal apa horizontal teman-teman? Coba komen ya. Nah, nanti malam jadwalnya ini nih. Nanti malam kita bakal nonton Magnus lawan Denis Lazovic, Duda lawan Nihal Sarin, dan juga biasanya ada lanjutannya lagi, yaitu finalnya langsung, winner final. Apakah Magnus akan auto lolos ke final, tinggal nunggu aja ya, atau dia harus berjuang ke loser bracket? Coba kasih komentar terbaik lu. Jangan lupa kasih hype untuk video ini ya teman-teman, biar RL Chess terus semangat dan bikin konten, biar konsisten tiap hari live streaming, nemenin kegabutan kalian dan bisa menjadi tempat kalian mencari bahagia. Apa komentar kalian guys? Perlu nggak kita bahas game 1 dan ke game ketiganya dari Daniil Dubov? Waduh. Semoga Sindarov nggak kenal mental ya, karena dia masih akan melawan Gukes nanti. Tapi belum ada jadwalnya guys. Jangan di skip iklannya teman-teman.
Kita ketemu di video berikutnya.